Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai model gravitasi dan teknik dan model input-output. Materi ini merupakan salah satu materi dari mata kuliah teknik perencanaan pembangunan yang diampu oleh Bapak Daryanto. Kemudian adapun anggota kelompok 8 yaitu Messi Fahamdi, saya sendiri, dan rekan saya Rahma Fajriwati. Nah, untuk model gravitasi akan dijelaskan langsung oleh rekan saya. Kepada Rahma, disilakan. Baik, terima kasih Saudara Mesita. Saya akan menjelaskan materi mengenai model gravitasi. Apa itu model gravitasi? Model gravitasi menurut Arrigan adalah model yang sering digunakan untuk melihat kaitan potensi suatu lokasi dan besarnya wilayah pengaruh dan potensi tersebut jarak. Jarak akan mempengaruhi niat orang untuk berpergian ke suatu tempat karena untuk menempuh jarak tersebut diperlukan waktu, tenaga, dan biaya. Dan apa guna dari model gravitasi ini? Model ini juga dapat memperkirakan besarnya arus lalu lintas pada ruas jalan tertentu. Berbagai penggunaan model ini misalnya menaksirkan banyaknya perjalanan trip antara dua tempat, banyaknya pemukiman untuk berbagai lokasi tertentu berdasarkan daya tarik masing-masing pemukiman, banyak pelanggan untuk suatu kompleks pasar berdasarkan daya tarik pelanggan masing-masing. Banyaknya murid sekolah untuk masing-masing lokasi, banyaknya masyarakat yang berobat kepada berbagai tempat, dan sebagainya. Sejarah model gravitasi dimulai pada tahun 1977 pada abad ke-19 oleh Carey dan Ravenstein. Mereka melakukan penelitian sehingga model gravitasi mulai menjadi perhatian sebagai alat analisis interaksi sosial dan ekonomi. Mereka melakukan penelitian tentang asal dan tempat migran dari datang ke berbagai kota besar di Amerika. Selanjutnya pengembangan model gravitasi. Rumus dari model pengembangan gravitasi adalah WI, PI, WJ dikali PJ. Baik, saya kembalikan kepada Mesita. Baik, terima kasih Rahma Fajriwati atas penjelasannya. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai teknik model input dan output. Analisis input dan output. Analisis input-output atau analisis masukan dan keluaran. Input merupakan masukan, sedangkan output itu sendiri merupakan keluaran. Merupakan suatu analisis atas perekonomian wilayah secara komprehensif, karena melihat keterkaitan antara sektor ekonomi di wilayah tersebut secara keseluruhan. Dengan demikian, apabila terjadi perubahan tingkat produksi atas sektor tertentu, dampaknya terhadap sektor lain dan dapat dilihat. Selain itu, analisis ini juga terkait dengan tingkat kemakmuran masyarakat di wilayah tersebut melalui input primer atau nilai tambah. Kemudian manfaat atau kegunaan analisis input dan output. Yang pertama yaitu menggambarkan kaitan antar sektor sehingga memperluas wawasan terhadap perekonomian wilayah.
Kemudian yang kedua yaitu dapat digunakan untuk mengetahui daya tarik atau backward linkage dan daya mendorong atau forward linkage dari setiap sektor sehingga mudah menetapkan sektor mana yang dijadikan sebagai sektor strategis dalam perencanaan pembangunan perekonomian wilayah. Kemudian yang ketiga, dapat meramalkan pertumbuhan ekonomi dan kenaikan tingkat kemakmuran. Seandainya permintaan akhir di beberapa sektor diketahui akan meningkat, hal ini dapat dianalisis melalui kenaikan input antara dan kenaikan input primer, yang merupakan nilai tambah atau kemakmuran. Yang keempat yaitu sebagai salah satu analisis yang renting dalam perencanaan pembangunan ekonomi wilayah karena bisa melihat permasalahan secara komprehensif. Yang kelima, dapat digunakan sebagai bahan untuk menghitung kebutuhan tenaga kerja dan modal dalam perencanaan pembangunan ekonomi wilayah. Seandainya inputnya dinyatakan dalam bentuk tenaga kerja atau modal. Selanjutnya, matriks pengganda. Di sini matriks pengganda merupakan faktor yang menentukan besarnya perubahan pada keseluruhan sektor seandainya jumlah produksi suatu sektor ada yang berubah. Kemudian matriks koefisien input. Matriks koefisien input adalah sama dengan tabel koefisien input, tapi tanpa mengikutsertakan input primer. Nah, isi tabel akan berbentuk N kali N atau jumlah baris sama dengan jumlah kolom, sehingga lebih lazim disebut matriks koefisien input. Nilai koefisien input untuk masing-masing sel dapat dihitung dengan rumus A sama dengan XI per XIJ per XJ. Kemudian matriks pengganda. Matriks pengganda adalah faktor yang menentukan besarnya perubahan pada keseluruhan sektor seandainya jumlah produksi suatu sektor ada yang berubah. Kemudian tabel ini merupakan elemen ekonomi di mana tabel di bawah ini memiliki arti ekonomi yang telah ditentukan, yang nilainya telah dihitung dengan aturan yang telah ditetapkan dalam teori matriks. Model matriks ini memperlihatkan struktur produksi dan distribusi output dan nilai baru dibuat. Nah, di sini ada bagian kolom yaitu type sector of production, kemudian end product, kemudian sum of output. Sedangkan untuk yang barisnya di sini ada types sectors of production, kemudian input of primary research, kemudian sum of input. Nah, di sini terdapat ada 4 kuadran yang yaitu kuadran pertama merupakan variabel X, sedangkan kuadran kedua variabel Y. Sedangkan sum of output itu merupakan variabel X besar. Kemudian di kuadran ketiga itu variabelnya ada variabel Z, kemudian kuadran 4 itu dikosongkan, kemudian untuk sum of input-nya itu ada X-aksen 1 sampai X-aksen T. Kemudian daya menarik dan derajat kepekaan. Daya penyebaran merupakan dampak dari perubahan permintaan akhir pada suatu sektor terhadap output secara agregat. Nah, untuk rumus indeks daya penyebaran ini merupakan rumus dari Miller dan Blair pada tahun 2009, yaitu BLJ sama dengan sigma N sampai I sama dengan 1 pangkat A IJ per 1 per N sigma N ke I sama dengan 1 kali A IJ. Nah, yang terakhir, daya tarik kepekaan. Daya tarik kepekaan ini merupakan dampak yang terjadi pada output suatu sektor sebagai akibat perubahan permintaan akhir pada masing-masing sektor perekonomian. Ini merupakan rumus daya dari kepekaan yang dicetus oleh Miller dan Blair pada tahun 2009, yaitu FL1 sama dengan sigma N ke I sama dengan 1 kali B IJ per 1 per N dikali sigma N ke I sama dengan 1 sigma N ke I sama dengan 1 B IJ. Nah, baiklah, mungkin sekian hasil presentasi kami dari kelompok 8. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.